Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 11 farmasi fisik yang diampu oleh Bu Tantri Liris Nareswari, SPAM MS PAM, yang beranggotakan Mas Ayu Indrihesa Putri, Widya Dialopa Sapita, Kartina Dahari Rambe, dan Dela Natali. Berikut penjelasan mengenai materi pertemuan 11. Fenomena antar permukaan. Setiap wujud, padat, cair, dan gas itu memiliki tegangannya masing-masing. Fenomena antar permukaan itu disebabkan karena adanya perbedaan gaya kohesi dan juga adhesi, sehingga menyebabkan tegangan antar permukaan. Pada contohnya itu jarum yang mengambang di permukaan air. Next. Fenomena antar muka di dalam bidang farmasi dan juga kedokteran. Tegangan permukaan itu mempengaruhi penyerapan obat yang ada di dalam tubuh, sehingga obat yang tidak suka air, hidrofob, mempunyai tegangan karena tidak saling campur. Contohnya ada penetrasi molekul melalui membran biologis, fosfolipid bilayer, hanya yang larut yang dapat melewati membran semipermeable sehingga dapat diabsorpsi. Pembentukan dan stabilan emulsi yang terdiri dari dua fase yang tidak saling campur juga memiliki tegangan permukaan. Pada suspensi sendiri itu yang menyebabkan terjadinya tegangan itu adalah partikel yang terdispersi dalam cairan. Next. Apa sih gaya kohesi dan juga gaya adhesi? Kohesi itu gaya tarik-menarik antar molekul sejenis yang menyebabkan gaya antar satu dan lain berbeda jenis tidak dapat menempel karena molekulnya itu saling tolak-menolak. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis yang menyebabkan zat satu dengan yang lain berbeda jenis, sehingga dapat menempel karena molekulnya itu saling tarik-menarik. Kerapatan dan jarak antar molekul merupakan aspek yang mempengaruhi gaya-gaya tersebut. Kerapatan dan jarak antar molekul itu semakin besar, maka kohesi yang didapat juga semakin besar. Gaya kohesi pada zat padat itu lebih besar dari zat cair, dan gaya kohesi pada zat cair itu lebih besar dari dari gas. Next. Dalam keadaan cair, gaya kohesi ini berdekatan dengan molekul sehingga memiliki daya tarik yang sama. Molekul di permukaan itu hanya punya gaya kohesif. Molekul pada permukaan cair itu mengalami gaya keadaan menuju massa, sehingga mengakibatkan gaya ini menarik molekul antar muka bersama-sama, sehingga mengkontraksikan permukaan yang kemudian menghasilkan tegangan permukaan. Next. Permukaan biasanya digunakan ketika mengacu pada antarmuka gas padat atau gas cair, walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Rumusnya itu ialah gamma sama dengan F per 2L. Biasanya rumus yang digunakan itu ialah gamma sama dengan M dikali G per 2L. Untuk simbol tegangan antarmuka ada gamma L, yaitu liquid, gamma V, uap atau gas, dan gamma S, yaitu padatan. Next. Tegangan antar permukaan. Tegangan antar permukaan ialah gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua cair yang tidak bercampur. Terdapat perbedaan tegangan permukaan dan juga tegangan antarmuka. Pada tegangan antar permukaan itu terdiri dari dua fase cair, yaitu fase minyak dan juga fase air. Untuk tegangan permukaan sendiri itu terdiri dari air dan juga udara. Next. Untuk selanjutnya itu ada
free area atau istilah lain dari energi bebas permukaan yang mana menjadi suatu energi yang menggerakkan molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Nah, untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan ke permukaan diperlukan suatu usaha terhadap gaya pada tegangan permukaan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi keterjadian energi bebas permukaan. Yang pertama itu ada molekul-molekul yang polar cenderung memiliki energi bebas permukaan yang lebih tinggi karena interaksi antar molekul yang lebih kuat di permukaan. Molekul yang lebih besar atau lebih kompleks cenderung memiliki energi bebas permukaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, permukaan yang kasar dapat meningkatkan energi bebas permukaan karena adanya lebih banyak interaksi permukaan. Keempat, pada umumnya energi bebas permukaan dapat meningkat dengan meningkatnya suhu karena molekul memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Kelima, kelembapan atau kandungan air di sekitar permukaan zat juga dapat mempengaruhi energi bebas permukaan. Air dapat membentuk lapisan di permukaan zat dan mempengaruhi sifat permukaannya. Keenam, tekanan atmosfer atau tekanan lainnya dapat mempengaruhi sifat permukaan suatu zat. Perubahan tekanan dapat mengubah energi bebas permukaan. Selanjutnya ini ada rumus energi bebas permukaan, yaitu di mana dW sama dengan F kali ds sama dengan gamma dikali 2L dikali ds. dW sama dengan gamma dikali dA, W sama dengan gamma dikali delta A. F sendiri adalah gaya, ds perubahan jarak, W itu usaha, dA itu perubahan luas. Usaha itu sama dengan tegangan antarmuka dikali perubahan luas, gaya dikali perubahan jarak, atau tegangan antarmuka dikali 2L dikali perubahan jarak. Metode penentuan tegangan permukaan. Yang pertama itu ada metode capillary tube atau pipa kapiler. Penggunaannya cukup mudah, yaitu pipa kapiler dicelupkan pada cairan dapat memicu cairan tersebut naik ke permukaan. Volume cairan yang naik ke permukaan dapat berbeda-beda bergantung pada jenis cairannya, dan perbedaan jenis tersebut memiliki tegangan permukaan yang berbeda pula. Hal tersebut berkaitan dengan kekuatan adhesi antara cairan dan dinding kapiler lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul. Semakin naiknya suhu, maka tegangan permukaannya akan semakin turun. Metode penentuan ini sebaiknya di suhu yang relatif konstan atau suhu ruang. Yang kedua ada metode tensiometer Dunoy. Metode tensiometer Dunoy adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan atau tegangan antarmuka cairan. Teknik ini dikenal sebagai metode pendulum atau ring method karena menggunakan atau ring yang direndam dalam cairan dan diangkat secara perlahan untuk mengukur tegangan permukaan. Metode tensiometer Dunoy ini dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan, termasuk air, minyak, deterjen, dan sebagainya. Namun, keakuratannya pengukuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk suhu, kontaminasi, dan kondisi permukaan cincin tensiometer. Untuk prinsipnya, gaya yang diperlukan untuk melepas cincin platina iridium yang dicelupkan dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut.
Selanjutnya ada adsorpsi dan absorpsi. Apa itu absorpsi dan adsorpsi? Absorpsi dan absorpsi adalah cairan yang dilarutkan oleh padat atau padatan yang terjadi ketika atom melewati atau masuk ke dalam permukaan dan kemudian menyebar. Sedangkan adsorpsi hanya terjadi di permukaan dan membentuk lapisan adsorbat. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika yang dipengaruhi oleh gaya van der Waals yang lemah dan adsorpsi kimia yang dipengaruhi oleh ikatan kovalen. Dua hal ini merupakan dua proses dengan serapan yang berbeda. Saat ini kita sedang membahas fenomena yang berkaitan tentang tegangan permukaan. Dari itu selanjutnya yang akan kita lanjut bahas adalah adsorpsi. Next. Adsorpsi antar permukaan cairan. Tegangan permukaan adalah suatu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan kulit tipis, karena adanya gaya tarik-menarik sesama molekul fluida yang disebut dengan gaya kohesi. Penambahan emulgator akan menurunkan dan menghilangkan tegangan permukaan yang terjadi pada bidang batas antara kedua cairan tersebut, sehingga antara kedua cair tersebut akan mudah bercampur. Emulgator dapat menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air, sehingga memudahkan kedua cairan tersebut untuk bercampur dan membentuk emulsi yang stabil. Klasifikasi berdasarkan sifat fisika emulgator itu ada surfaktan, koloid hidrofilik, partikel padat terbagi halus, dan emulgator kompleks. Next. Yang pertama ada surfaktan. Surfaktan itu merupakan molekul amfibil, yaitu molekul atau ion yang terabsorpsi pada permukaan. Dalam surfaktan itu ada HLB, yaitu keseimbangan hidrofilik, lipofilik. Semakin lipofilik, maka HLB-nya akan cenderung kecil. Berlaku sebaliknya. Jika semakin hidrofilik, maka HLB-nya akan menjadi besar. HLB fase minyak dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Span atau ester sorbitan itu lipofiliknya di rentang 1,8 sampai 8,6. Untuk twin, turunan polioksietilen span itu hidrofiliknya dalam rentang 9,6 sampai 16,7, dominan hidrofilik. Lalu ada RHLB, dibutuhkan keseimbangan hidrofilik lipofilik. HLB-nya dibutuhkan. Next. Di sini ada contoh perhitungan soal. Jadi kita hitung RHLB total emulsi dengan mengalihkan RHLB masing-masing komponen minyak atau lemak dengan fraksi beratnya. Total fase minyaknya adalah 50 gram. Maka malam lebah yang di resepnya ada 15 gram dibagi 50 lalu dikalikan RHLB-nya yaitu 9. Menjadi 2,7. Lalu ada lanolinnya itu yang oleh resepnya itu 10 gram, lalu dibagi oleh total fase minyaknya 50 gram, dan dikali RHLB-nya 12, jadinya 2,4. Lalu parafinnya itu 20 dibagi 50, lalu dikali RHLB-nya 10, itu sama dengan 4. Lalu untuk setil alkoholnya, itu di resepnya 5 dibagi 50, total fase minyaknya, lalu dikali 15 dari RHLB-nya, jadinya 1,5. Lalu kita jumlahkan semuanya dan didapatkan hasilnya total RHLB emulsinya 10,6. Selanjutnya, pilih campuran emulgator dengan HLB lebih dari dan kurang dari 10,6.
Jadi terpilih Twin 80 dengan HLB 15 dan Span 80 dengan HLB 4,3. Next. Untuk persen twinnya itu cara mencarinya RHLB dikurang HLB rendah per HLB tinggi dikurang HLB rendah. Jadi kita kurangkan 10,6 dikurang 4,3 dan 15,0 dikurang 4,3. Itu dibagi lalu dapatkan hasil 0,59. Jadi twin 80 itu 0,59-nya kita kalikan dengan 2 gram sama dengan 1,18 gram dan spannya 80 sama dengan 0,82. 0,82 ini dapetin dari ini kan ada 2 gram lalu dikurangkan oleh 1,18 gram. Jadinya sisa untuk spannya itu 0,82 gram. Next. Klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator. Emulgator anionik merupakan salah satu jenis pengemulsi yang mempunyai muatan negatif. Pengemulsi adalah zat aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air dan membentuk lapisan kohesif di sekitar tetesan terdispersi untuk mencegah penggabungan dan pemisahan fase terdispersi. Pengemulsi anionik diketahui memiliki rasa yang lebih substantif pada kulit, hampir seperti lapisan yang tidak berminyak. Contohnya seperti sabun alkali dan amonium sebagai emulgator minyak dalam air, sedangkan sabun logam dan alkali tanah merupakan emulgator air dalam minyak. Untuk klasifikasi emulgator ini terbagi menjadi 5, yaitu anionik, kationik, non-ionik, amfoter, dan emulgator kompleks. Next. Selanjutnya ada emulgator kationik. Emulgator kationik adalah bahan aktif permukaan yang memiliki muatan positif dan digunakan untuk menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air, serta membentuk film yang mengelilingi tetesan terdispersi, sehingga mencegah koalesensi dan pemecahan fase terdispersi. Emulgator kationik umumnya memiliki pH sediaan antara 4-6. Tetapi emulgator kationik juga ada pada pH 9 yang bersifat desinfektan. Emulgator kationik dapat digunakan pada formulasi farmasi yang berupa oral, non-patereal, dan inhalasi, serta kosmetik. Lalu ada emulgator non-ionik. Pengemulsi non-ionik adalah surfaktan yang dapat larut dalam larutan air tanpa ionisasi, yang artinya surfaktan berada dalam keadaan molekul non-ionik netral atau keadaan misel dalam larutan. Memiliki sifat pembasahan dan pembersihan yang sangat baik dan juga memiliki emulsifikasi, permeabilitas, sifat berbusa, dan penghilang busa yang baik. Surfaktan non-ionik umumnya digunakan sebagai pengemulsi dalam berbagai aplikasi termasuk stimulasi sumur minyak dan gas, perawatan pengasaman, serta industri makanan dan kosmetik. Pengemulsi non-ionik ini terbagi menjadi 3, yaitu meliputi alkohol lemak tinggi rantai lurus seperti setil alkohol dan stearyalkohol sebagai stabilisator dan aksi sebagai surfaktan rendah. Alkohol lemak tinggi rantai cabang seperti vealan sp dan alkohol stearin atau kolesterol. Kerja emulgator dari anionik ini akan meningkatkan esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3, yaitu gliserol, dan apabila satu gugus OH teresterkan dengan asam lemak tak jenuh dengan atom C yang semakin banyak. Next. Selanjutnya ada emulgator amfoter.
Emulgator amfoter mengacu pada jenis surfaktan yang dapat bertindak sebagai asam dan basa. Surfaktan amfoter memiliki gugus bermuatan positif dan negatif dalam molekulnya, sehingga memungkinkan berinteraksi dengan air dan minyak. Umumnya digunakan dalam produk perawatan seperti pada sampo dan sabun mandi, serta dalam aplikasi industri seperti bahan pembersih dan proses pemilihan minyak. Contohnya seperti protein, lecitin, gelatin, dan yang merupakan emulgator minyak dalam air yang sama halnya dengan albumin. Lalu ada emulgator kompleks. Emulgator kompleks ini mengacu pada pengemulsi kompleks, yaitu zat yang digunakan untuk membuat campuran stabil dari dua zat yang biasanya tidak dapat bercampur. Seperti air dan minyak, pengemulsi ini seringkali merupakan kombinasi pengemulsi minyak dalam air dan komponen yang larut dalam lemak. Mereka bekerja dengan mengurangi tegangan permukaan antara fase dan seringkali memberikan muatan listrik ke fase terdispersi. Emulgator kompleks ini mencegah partikel untuk menggumpal dan terdiri dari campuran emulgator minyak dalam air dan air dalam minyak. Next. Baik, itu dia sekilas pemaparan materi pertemuan 12 dari kami. Terima kasih.